Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, kali ini ketemu lagi nih sama kakak Kak Ismi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita bakalan belajar tentang hidrokarbon jenuh atau yang disebut juga dengan alkana. Alkana. Alkana itu merupakan suatu hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan antara karbon itu ikatannya tunggal. Rumus umum dari alkana itu CnH2n plus 2. Nah, selain dari alkana, itu kita juga mengenal yang namanya alkil atau cabang. Alkil itu sendiri merupakan suatu alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Jika alkana itu rumusnya CnH2n plus 2, kalau alkil CnH2n dikurangi salah satu hanya, jadi CnH2n minus 2. Nah, untuk alkana sama alkil ini memiliki nama yang tersendiri berdasarkan jumlah atom C-nya, tapi hampir mirip. Nah, seperti yang ada di samping. Di sini untuk alkana dan alkil. Kalau alkana belakangnya kita kasih akhiran ana, kalau alkil ganti ananya sama il. Jumlah atom C-nya 1, di alkana namanya metana, di alkil namanya metil. Jumlah atom C-nya 2, di alkana namanya etana, di alkil namanya etil. Ganti ana dengan il. Ya, C-nya 1 metana, 2 etana, 3 propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke. Nah, alkil ini juga ada berbagai macam jenisnya. Ya, ada yang lurus doang dan ada juga yang bercabang lagi. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis alkil. Jenis-jenis alkil di sini yang pertama ada metil. Metil berarti C-nya cuma ada 1, CH3. Nah, ini itu ada tangan nih. Tangan yang ada ini itu adalah tangan yang dipakai untuk berikatan dengan rantai induk atau rantai utamanya nanti. Kan ini alkil itu posisinya sebagai cabang. Cabang yang nempel pada rantai induk. Etil C-nya ada 2, hanya ada 5. Posisinya tangan yang berikatan dengan rantai utama itu yang sini. Propil C-nya ada 3, di ujungnya ini yang berikatan dengan rantai utama. Isopropil C-nya juga ada 3, tapi yang berikatan dengan rantai utama itu adalah posisi C yang kedua atau yang tengah. Butil C-nya ada 4, posisi yang terikat dengan rantai utama itu yang ujung. Isobutil C-nya ada 4 dan posisinya di sini ada cabang. Ya, yang terikat dengan rantai utama itu yang tangan sebelah sini. Ini untuk sekunder butil, tersier butil, untuk amil dan neoamil. Di sini masing-masing udah ada tangan yang dipakai untuk berikatan dengan rantai induknya masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan aja sama soal. Ya, kita lanjut ke penamaan alkana. Tata nama alkana nih friends, ini ada beberapa tahap. Nah, tahapan yang pertama, itu kita tentuin dulu rantai terpanjangnya, dan rantai terpanjang ini nih berarti yang lebih banyak C-nya dan harus banyak melewati alkil atau cabang. Yang kedua, kita kasih nomor nih. Nomor yang paling dekat dengan alkil atau cabang. Kita kasih nomor selalu dari ujung. Ujungnya itu adalah ujung yang terdekat dengan cabang artinya. Yang ketiga, jika cabangnya itu besar dari 1 atau lebih dari 1 dan cabangnya berbeda, maka kita urutkan sesuai sama abjad. Misalnya ada cabang metil dan cabang etil sekaligus. Berarti yang kita sebutin dahulu itu etil. Kenapa? Karena etil dan metil, E sama M itu sesuai abjad duluan E. Jadi etilnya yang duluan kita sebutin. Nah, jika cabangnya itu lebih gede nih dari 1, berarti dan cabangnya itu sama. Gak usah kita bikin, misalnya ada cabang metil dan metil, gak usah dibikin metilnya 2 kali. Tapi kalau ada 2 yang sama, kasih awalan di
3 yang sama, kasih awalan tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Nah, terus untuk format penulisannya nih friends, untuk format penulisan penamaannya, itu kita bikin dulu nomor cabang. Habis nomor cabang, bikin nama cabang. Habis itu baru nama rantai alkananya. Nah, catatan di sini, antara angka dengan angka itu dipisahin sama koma. Jadi misalnya ada 2 buah cabang, nomornya itu berbeda. Ya, ada angka dengan angka dipisah koma dan antara angka dengan huruf dipisah oleh tanda strip. Nah, kita langsung bahas ke contoh. Contohnya di sini ada suatu rumus struktur dari alkana. Langkah awalnya tadi dari rumus struktur ini kita kasih nama, berarti langkah awalnya tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya yang memiliki banyak cabang, dan jumlah C-nya juga harus terbanyak, nggak boleh putus. Berarti yang mana? Yang lurus terus belok ke bawah ini. Yang penting itu nggak boleh putus. Ya. Nah, selain rantai utama itu namanya cabang. Berarti di sini ada cabang, ini ada cabang. Cabangnya itu C-nya cuma 1. Berarti cabangnya cabang metil. Ini tuh cabang metil. Nah, langkah selanjutnya kita kasih nomor. Pemberian nomor itu dari yang terdekat sama cabang. Kalau dari kanan, itu cabangnya di posisi nomor 3. 1, ya. 1, 2, 3. Sementara kalau kita kasih nomor dari kiri, cabangnya di nomor 2. Berarti ini kakak kasih nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nah, kemudian tinggal kita bikin deh namanya. Formatnya tadi apa? Bikin nomor cabang. Cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2 dan di nomor 4. Berarti 2,4. Antara angka sama angka dipisahin koma. 2,4 apa? Cabangnya metil. Kalau cabangnya sama, kita kasih awalan. Karena ada 2, itu kasih awalan di. Jadi di metil. C-nya di sini rantai utamanya ada 6. Kalau ada 6 itu namanya heksana. Jadi namanya 2,4 dimetil heksana. Gitu. Contoh berikutnya. Ini ada suatu rumus struktur dari senyawa hidrokarbon juga, alkana juga. Nah, langkah awalnya tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Rantai utama itu yang memiliki C terbanyak, C terpanjang, dan memiliki banyak cabang. Yang pertama coba kita bikin 5 ini dulu ke bawah. Nah, apa yang terjadi kalau 5? Cabangnya ada 1 dan ada 2. Ada 2 buah cabang. Coba kita ganti yang lain. Kita ganti misalnya yang lurus. Kalau yang lurus ini berarti jumlah cabangnya itu ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah cabang. Nah, ingat rantai utama itu rantai dengan jumlah C terbanyak dan jumlah cabang terbanyak juga, melewati banyak cabang. Kalau tadi melewati 2 cabang, kalau sekarang melewati 4 cabang. Berarti nama ini yang lebih disukai. Nah, tinggal kita kasih nomor. Nomornya baik dari kanan maupun dari kiri, cabangnya sama-sama di nomor 2. Tapi kita pilih dari kanan. Kenapa? Karena kalau dari kanan, di C nomor 2 itu langsung ketemu 2 buah cabang. Ya, ada 2 buah cabang di sini. Sementara kalau dari kiri cuma ada 1 cabang doang. Nah, tinggal kita bikin penamaannya. Ini ada cabang metil, karena C-nya cuma 1, ini C-nya ada 2 nih, berarti cabang
Etil, ada 2 buah cabang yang berbeda. Ada etil sama ada metil. Berarti kita urutin sesuai abjad. Etilnya dulu yang kita sebutin. Di nomor berapa tuh etilnya? Nomor 3. Jadi namanya 3 etil. Metilnya di nomor 2,2,4. 3 etil 2,2,4. Metilnya ada 3, berarti kasih awalan trimetil. Trimetil apa? Rantai utamanya ada 5. Ada 5 berarti pentana. Gitu. 3 etil 2,2,4 trimetil pentana. Oke, antara angka dengan angka dipisahin koma, antara angka dengan huruf dipisahin oleh strip. Lanjut, kita bahas sifat-sifat dari alkana. Nah, sifat-sifat dari alkana itu yang pertama nih, semakin besar MR, maka titik didih, titik leleh, kerapatan, dan kekentalannya itu juga makin besar. Sementara untuk kemudahan menguap itu makin kecil, makin sukar dia itu menguap berarti. Nah, di sini catatan ya, adanya cabang itu akan menurunkan titik didih dari hidrokarbon. Misal, hidrokarbon di sini jumlah C-nya ada 5, sama-sama ada 5, yang satu 5-nya itu lurus, yang satu lagi 5-nya itu satunya dijadiin cabang. Mana yang titik didihnya lebih tinggi, itu yang rantainya lurus, yang nggak ada cabangnya. Ya. Nah, kemudian ada sifat kimia alkana. Sifat kimia alkana mempunyai afinitas yang kecil untuk bereaksi dengan zat lain, atau parafin. Nah, sumber utama dari alkana itu sendiri itu bersumber dari bahan bakar fosil berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, untuk kegunaan dari alkana itu ada macam-macam. Yang pertama, ada etana C2H6, digunain untuk bahan bakar memasak, bahan baku pembuatan senyawa turunan terklorinasi, terus refrigeran dalam sistem pendinginan. Terus ada propana, komponen utama gas LPG, bahan baku senyawa organik dan sebagai refrigeran juga. Untuk metana itu bahan bakar untuk memasak, bahan baku pembuatan zat kimia, contohnya ada H2, hidrogen, HCN, asam sianida, dan lain sebagainya. Nah, untuk butana, kegunaan itu sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan baku karet sintetis. Nah, yang terakhir di sini ada oktana. Oktana ini yang sering. Oktana itu adalah komponen utama dari bahan bakar kendaraan bermotor, baik itu premium, Pertamax maupun Pertalite. Itu komponen utamanya itu ada oktana di dalamnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini tentang alkana. Baik itu tata nama, sifat, sumber, dan kegunaan alkana. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.